Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Tentu harus sukacita ya adik-adik. Oke, kita mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita angkat lagu pujian, mari masuk. Kita mau angkat satu lagu pujian untuk pemanasan dari terbit matahari. Sampai pada masuknya
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita dengarkan dasatita pada ibadah kita saat ini, yaitu dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan, Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Baik, adik-adik sudah mendengarkan dasatita. Semoga apa yang adik-adik dengarkan bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Kita mau mengangkat satu lagu pujian, kita mau belajar lagu baru nih adik-adik. Judulnya Aku Mau Melayani. Adik-adik didengarkan baik-baik ya dan diikuti. Terima kasih.
pujian Allah itu baik. Kebakar sedikit-sedikit nih semangatnya. Kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Hatiku Penuh Nyanyian. Melayani lebih sungguh. Sungguh
surga. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu ke dalam hidup kami sampai saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya berkati adik-adik sekolah minggu Bapa. Siapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkati juga abang dan kakak sekolah minggu ya Tuhan yang memberikan firman-Mu. Kiranya berkati mereka selalu Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi di kelas kecil dengan Bang Duben. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Apa kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Hari ini kita masuk firman Tuhan lagi adik-adik tentang tema bulanan kita. Tema bulanan kita apa ya? Tema bulanan kita adalah melayani. Iya adik-adik, tema bulanan kita adalah melayani. Dengan tema mingguannya adalah melayani seperti Yesus. Iya adik-adik, melayani seperti Yesus. Siapa di sini yang mau melayani seperti Yesus? Iya, semua daripada kita mau melayani seperti Yesus. Gimana tapi caranya ya? Caranya kita dengarkan dulu firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita terambil dalam kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Kita mau mendengarkan bareng-bareng dan melihat gambarnya adik-adik yang menggambarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Ini dia. Iya, pada waktu itu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di sebuah meja makan adik-adik. Murid Tuhan Yesus ada berapa sih? Ada 12 adik-adik. Siapa aja kira-kira? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Iya, tadi kita udah nyanyikan bersama ya, ke-12 murid Yesus. Berarti totalnya ada berapa adik-adik? 12 adik-adik. Adik-adik, kita lanjutkan ceritanya ya. Tuhan Yesus itu sayang semua sama murid-muridnya adik-adik. Tidak terkecuali, Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik. Sayang juga sama Bang Duben. Karena kita juga murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul sama murid-muridnya, mereka mau melakukan makan bersama adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka murid-muridnya semua melayani Tuhan adik-adik. Berarti adik-adik juga harus melayani Tuhan loh. Abang Duben juga melayani Tuhan. Nah adik-adik, ketika semua murid-muridnya sibuk untuk menghidangkan makanan, menyiapkan makanan untuk makan bersama pada hari itu, Tuhan Yesus tiba-tiba bangkit berdiri. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melepaskan jubahnya adik-adik dan mengikatkan kain lenan di pinggangnya adik-adik. Bukan hanya itu aja adik-adik. Tuhan Yesus dan juga menuangkan air ke dalam baskom adik-adik. Untuk apa ya? Nah,
Ternyata Tuhan Yesus memanggil semua murid-muridnya, suruh duduk, dan akhirnya Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Tidak terkecuali adik-adik. Semua murid-murid Tuhan Yesus dibasuh kakinya adik-adik. Sampai bersih adik-adik. Dilap sampai bersih adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus melakukan hal itu, murid-muridnya bertanyalah satu sama lain. Apa ya maksudnya? Apa ya tujuan Tuhan Yesus itu melakukan pembasuhan kaki untuk kita semua? Padahal yang kita tahu kaki itu kalau kita lihat adalah kotor ya adik-adik. Karena dipakai untuk menjadi alas kaki dan bisa pergi kemana saja. Entah itu tempat yang bersih, entah itu tempat yang kotor. Berarti kalau kita lihat kaki itu dilambangkan hal yang tidak suci ya adik-adik. Hal yang kotor. Sehingga kenapa ya Tuhan Yesus mau untuk membasuh atau membersihkan kaki murid-muridnya? Itulah yang dipertanyakan oleh murid-muridnya adik-adik. Nah, setelah selesai untuk membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus memberitahu apa tujuan dari Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Nah, di ayat yang keberapa nih ya? Kita lihat dalam Yohanes 13. Di situ dikatakan nih adik-adik. Di ayatnya yang ke-12. Abang bacakan ya buat kita sekalian ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau setiap murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki sifat sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menggambarkan sifat apa adik-adik? Sifat rendah hati. Ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus memiliki sifat rendah hati. Tidak terbatas kalau kita ini adalah orang kaya. Tidak membatasi kalau kita adalah orang terpandang. Itu tidak dilihat oleh Tuhan. Yang Tuhan mau lihat ketika kita melayani Tuhan, kita mempunyai sifat rendah hati. Tidak sombong dan tidak angkuh ketika kita melayani Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, ini juga menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai sifat rendah hati ketika kita mau melayani Tuhan. Sebelumnya Abang mau tanya adik-adik, siapa di sini yang di rumahnya punya mbak? Atau sering nggak ya adik-adik suruh mbaknya di rumah, "Mbak, ambilin minum dong. Mbak, aku mau makan. Mbak." Walaupun mbak kita itu digaji oleh mama dan papa kita, boleh nggak kita yang bisa melakukannya sendiri tapi menyuruh mbak kita? Yang bisa kita lakukan sendiri. Bisa? Enggak ya adik-adik. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat rendah hati adik-adik. Kita melayani juga dengan rendah hati adik-adik. Yang bisa kita lakukan dengan baik adik-adik. Kita tidak boleh melihat status kita anak orang kaya kah, atau kita orang terpandang kah, itu tidak akan dilihat Tuhan adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat yang rendah hati adik-adik. Dan mau diajari oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa memberikan teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Seperti yang Tuhan Yesus tadi katakan ya adik-adik. Yang Tuhan Yesus katakan apa tadi dibilang? "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu," adik-adik. Jadi kita mau diajari pada hari ini, kita harus menjadi teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Sebagai pelayan Tuhan juga kita harus memiliki teladan yang baik adik-adik. Nah, itu firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Jadi,
Tuhan Yesus mau kita menjadi pelayan Tuhan yang memiliki sifat rendah hati dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adik-adik untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Mengerti adik-adik? Adik-adik paham firman Tuhan pada hari ini? Nah, iya. Oleh karena itu, kita mau sama-sama belajar memiliki sifat rendah hati sebagai pelayan Tuhan. Oke? Oke. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya, Abang mau adik-adik merekam video dan adik-adik mengucapkan pakai gaya ya kata-kata berikut ini. Aku mau meneladani Yesus dan mengasihi sesama. Oke? Mudah kan? Kita ulangi sama-sama ya sekali lagi ya. Aku mau meneladani Yesus dan mengasihi sesama. Iya adik-adik, itu direkam dalam bentuk video ya. Adik-adiknya berdiri memperagakan gaya yang seperti tadi Abang Duben peragakan adik-adik. Nanti setelah adik-adik mengirimkan video dan merekamnya boleh dikirimkan ke Bang Duben ya. Nanti Abang Duben akan lihat video yang adik-adik buat. Gimana adik-adik? Bisa? Bisa dong. Anak sekolah minggu kelas kecil pasti pintar-pintar dan melakukan aktivitas yang Bang Duben akan berikan tadi ya. Oke, itu saja adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami terima pada hari ini Bapa. Kami belajar untuk melayani seperti Yesus, melayani dengan sifat rendah hati, melayani agar kami bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Bapa menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki sifat rendah hati dan mau melayani seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa dilakukan untuk aktivitasnya adik-adik ya, dan dikirimkan kepada Bang Duben. Oke adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kurangi mobilitas. Oke adik-adik, sampai jumpa pada firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berita bagi kehidupan adik-adik ya. Kita mau respon firman Tuhan. Kita nyanyikan Aku Mau Melayani yang tadi kita pelajari pada di awal tadi adik-adik. Terima kasih.
nanti diberikan kepada gereja adik-adik. Kita angkat satu lagu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu ya Tuhan diam di dalam hati adik-adik, menjadi terang bagi kehidupannya Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk adik-adik sekolah minggu ya Bapa, kiranya berkati mereka Tuhan dalam studinya ya Bapa, beri mereka kepintaran, beri mereka kebijakan ya Bapa yang hanya daripada-Mu Bapa. Bantu mereka selalu Tuhan untuk menjalani studinya. Bapa yang baik, berkati juga dengan orang tua kami ya Bapa, beri mereka kesehatan ya Tuhan, beri mereka panjang umur Bapa. Tuhan juga berkati Abang Kakak dan sekolah minggu ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam studinya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan berkat pada Abang dan Kakak sekolah minggu. Tuhan yang baik, kami juga selalu berdoa Bapa untuk bangsa Indonesia kami ya Tuhan, yang masih melawan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya berkati kami selalu Tuhan, berikan kami imunnya tinggi ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau cepat lalukan ya Bapa COVID-19 ini ya Bapa. Berkati Tuhan juga gereja kami ya Bapa, pakai gereja kami ya Bapa untuk hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan. Berkati juga pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo Bapa. Tuhan, berkati pemerintahan dari yang terendah sampai tertinggi ya Tuhan, beri mereka kebijakan ya Bapa dan tanggung jawab ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati sama kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.